حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Alhamdulillah, alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladzi la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum lama ini umat Islam baru saja melakukan dua prosesi besar ibadah besar, yaitu yang pertama ibadah haji, yang kedua ibadah kurban. Kita
Kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga saudara-saudara kita yang pada tahun ini terpanggil dan dipanggil oleh Allah melaksanakan ibadah haji dapat meraih haji yang mabrur, haji yang membawa kebaikan dan haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga saudara-saudara kita kaum muslimin yang pada tahun ini telah melakukan ibadah kurban, semoga kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan pada saudara-saudara kita yang belum berkesempatan untuk baik ibadah haji maupun ibadah kurban, kiranya diberikan kemampuan, kemudahan dan kemampuan sehingga dapat melaksanakan ibadah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Masyarakat muslimin rahimakumullah, ibadah kurban menjadi sebuah ibadah yang terus-menerus dianjurkan dan diteladani, yang semua itu bersumber dari keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada catatan yang patut kita perhatikan. Yang pertama, apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim sebelum beliau mendapat perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban, di mana ucapan Nabi Ibrahim ini sebagai sebuah respon terhadap pertanyaan Allah kepada kita semua, yaitu dalam ayat di dalam surat At-Takwir ayat 26, fa aina tadhhabun, mau kemana kalian ini di dunia ini? Kita ini di dunia mau kemana? Dalam konteks ini Nabi Ibrahim telah memberikan jawaban sekaligus contoh dan teladan, di mana beliau berkata waqala, dan berkatalah beliau Nabi Ibrahim, inni dzahibun ila rabbi sayahdi, saya akan berangkat, saya akan menuju kepada Tuhan, kepada Allah, dan semoga Allah akan memberikan petunjuk kepada. Artinya apa? Bahwa Nabi Ibrahim telah memberikan contoh bahwa hidup ini tidak cukup hanya dengan materi. Setelah materi kita dapatkan, kekayaan, rumah, motor, kendaraan, sawah, kebun, uang, anak, istri, ilmu, pengaruh, pangkat, mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana harta kita? Mau dibawa kemana mobil kita, motor kita, rumah kita, anak kita, istri kita? Dan memang telah menjadi sebuah sunnatullah dalam hidup ini, bahwa manusia akan selalu mencari kebutuhan. Tetapi kita harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana tujuan, mana keperluan, mana tujuan. Jangan sampai hidup kita ini habis, terkuras waktu, umur, tenaga, pikiran hanya untuk mengejar-ngejar kebutuhan. Siang malam berpuluh-puluh tahun kita kejar kebutuhan hidup. Yang butuh rumah, yang butuh kendaraan, yang butuh uang, yang butuh pangan, sandang, pangan, silakan. Tetapi setelah kita punya semua itu, mau kemana? Mau dibawa kemana?
Uang yang kita kejar-kejar siang malam buat bikin rumah, yang pada akhirnya rumah itu akan jadi puing, kita tinggalkan. Uang yang kita kejar-kejar siang malam dengan berbagai risikonya untuk beli kendaraan, yang ujung-ujung kendaraan itu juga jadi rongsokan. Maka patut kita renungkan pertanyaan Allah itu pada kita. Fa'aina tadhhabun? Kita ini mau kemana? Setelah kita lahir ke dunia, menjadi bayi, menjadi anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi tua, lalu mau kemana kita? Pada akhirnya semua yang kita kejar-kejar, kita cari-cari, kita kumpulkan itu pada satu persatu kita tinggalkan. Pakaian yang kita pakai kita tinggalkan, motor kendaraan yang kita pakai akan kita tinggalkan, anak istri kita tinggalkan, sawah, kebun, rumah semua kita tinggalkan. Bahkan badan kita kita tinggalkan. Bakal jadi bangkai, bakal jadi kubur. Nah, oleh karena itu kita harus memahami harta, pangkat, pengetahuan, wibawa itu semua bukan tujuan. Itu adalah kebutuhan, keperluan. Kita harus menemukan kemana tujuan hidup kita, mau kemana kita. Dan hidup itu bukan hanya sekarang. Buat kita hidup itu panjang, lama. Perjalanan hidup kita itu masih lama, masih ribuan tahun, miliaran tahun, triliunan tahun. Hidup di dunia sebentar, sesaat. Ini hanya terminal. Dan kita bakal melanjutkan hidup kita ke alam barzakh, ke alam mahsyar, ke alam mizan, ke alam hisab, ke alam sirat, ke alam sampai farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir. Dan dalam perjalanan panjang hidup kita itu kita butuh bekal. Bekalnya adalah iman dan amal saleh. Nah, oleh karena itu silahkan kita punya rumah, punya uang, punya pangkat, punya pengalaman, silahkan. Tapi jangan dihabiskan semua untuk itu di dunia. Sisakan, tinggalkan untuk bekal kita ke alam akhirat. Mari kita bernostalgia sebentar dulu ketika kita masih kecil, masih anak-anak. Orang tua kita, khususnya ibu, biasanya masak nasi dan lauk pauk. Disediakanlah lauk pauk itu pagi hari. Lalu kita sebagai seorang anak ingin makan dan makan pada pagi hari itu. Kita ingin habiskan semua lauk itu, semua nasi itu. Apa kata sang ibu? Nak, jangan, nak. Jangan dihabiskan pagi itu. Sisakan buat nanti siang kita bakal makan lagi. Sisakan juga buat makan malam, karena kita bakal makan malam. Tapi kadang si anak nggak ngerti. Dia pengen habiskan itu lauknya hari itu juga, pagi itu juga. Akhirnya dia habiskanlah nasi dan lauk pauk. Dan ketika siang hari, saat makan siang, si anak bertanya, ibu masih ada nasi, masih ada lauk? Nah, udah habis, nah tidak ada lagi. Kan tadi ibu bilang jangan habiskan semua, tapi engkau habiskan semua. Akhirnya si anak itu tidak bisa makan siang, apalagi makan malam. Tapi walaupun begitu, kalau di dunia kita bisa beli nasi warteg, kita beli ke restoran, kita bisa minta sama saudara. Tapi bagaimana bekal hidup kita ketika seluruh rezeki yang diberikan oleh Allah kita habiskan di dunia ini untuk bikin rumah, untuk bikin kendaraan, untuk senang-senang, untuk mewah-mewah, jalan sono jalan sini, tidak ada serupiah pun sepeser pun kita sisihkan untuk akhirat. Begitu kita meninggal, di mana orang lain berkecukupan bekal hidupnya di alam akhirat, kita tidak ada sama sekali. Lalu kita tanya sama Allah, ya Allah, mana bekal saya? Kau orang-orang punya bekal, punya kendaraan perjalanan ke akhirat, punya rumah tempat istana, punya kabin di surga, kok saya nggak ada? Bukankah aku sudah peringatkan, jangan kau habiskan hartamu, rezeki yang aku berikan kepadamu di dunia ini. Kan sudah kau pakai semua, sudah kau habiskan semua waktu di dunia.
Rumah yang kau bangun, kendaraan yang kau beli, perhiasan yang kau kenakan, pakaian yang kau pakai, semua sudah habiskan. Ya sudah, kamu nikmati. Jangan salahkan siapapun, jangan salahkan Tuhan, salahkan dirimu sendiri. Akhirnya orang itu akan sengsara, kehausan, kelaparan, panasan, dan sebagainya. Siapa yang dimintai tolong? Nggak ada yang bisa membantu dan menolong. Oleh karena itu, silakan kita punya harta, silakan kita punya rumah, tapi jangan habiskan semua. Sisihkan. Harta yang kita sisihkan untuk kebaikan tidak akan hilang, dia hanya berkurang, tapi akan kita dapatkan, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin pertama. Yang kedua, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerah kepadaku anak yang saleh. Nabi Ibrahim nggak minta anak yang cerdas, anak yang kaya, anak yang berpangkat, enggak. Dia minta anak yang saleh. Dia minta anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Kenapa tidak minta anak yang kaya? Kenapa tidak minta anak yang berpangkat, yang berjabatan, yang populer? Enggak. Semua itu tidak menjamin kebahagiaan. Yang bisa menjamin dunia dan akhirat, yang bisa menyelamatkan, menolong, membantu, membela kita sebagai orang tua adalah anak-anak kita yang saleh. Anak-anak yang punya keimanan kepada Allah, punya kesadaran kewajiban taat kepada orang tua, taat kepada dan Rasulnya. Anak yang bermanfaat, berguna bagi dirinya, keluarganya, terutama ibu dan bapaknya. Itu yang diminta. Buat apa punya anak yang kaya tapi menyakiti? Buat apa punya anak yang berpangkat tapi tidak peduli, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi persoalannya bagaimana mencetak, membina, membangun, melahirkan anak soleh tidak mudah. Ada 3 poin. Yang pertama, peranan keluarga. Keluarga sangat penting. Mengapa Nabi Ibrahim punya anak sesoleh Ismail? Karena di sana ada Siti Hajar. Di sana Nabi Ibrahim sebagai orang tua yang bisa memberi keteladanan, contoh yang terbaik. Mungkin hampir semua orang tua bisa memberikan uang. Mungkin semua orang tua bisa memberikan pakaian. Mungkin semua orang tua bisa memberikan uang jajan. Mungkin semua orang tua bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak, tapi tidak semua orang tua memberikan keteladanan. Saya ingin ulangi sekali lagi. Mungkin sebagian orang tua mampu memberikan motor baru, HP baru, sepatu baru kepada anaknya, tapi tidak semua orang tua mampu memberikan contoh dan teladan yang baik buat anak-anak. Ini yang langka sekarang. Oleh karena itu kita jangan merasa puas, bangga anaknya udah punya motor baru. Yang lebih penting dan mendasar adalah bagaimana anak-anak kita berikan contoh dan keteladanan. Kita adalah teladan bagi anak-anak kita. Gak usah kita diteladan orang sekampung terlalu berat. Cukup buat kita dan sukses buat kita, berhasil buat kita, bangga buat kita, bersyukur buat kita kalau kita bisa menjadi teladan buat istri dan anak-anak kita. Sekalipun kita jadi tokoh nasional, populer, terkenal, menjadi figur publik, tapi kalau kita tidak berteladan buat anak-anak kita gagal sebagai orang tua. Di mata publik kita disanjung orang, dihormati orang, tapi di mata anak kita jatuh sebagai orang tua pertama. Kenapa? Karena tidak bisa memberikan keteladanan. Ini yang kurang. Oleh karena itu, jangan hanya merasa cukup bahwa anak kita sudah sekolah, sudah masuk ke perguruan tinggi, tidak. Kita tetap punya kewajiban memberikan teladan bagi anak-anak kita. Dan anak kita selamanya tetap anak kita yang menjadi tanggung jawab kita, dan kita harus menjadi teladan. Baik anak kita masih kecil, atau sudah dewasa, atau orang tua, atau sudah berhasil, atau menjadi orang-orang berhasil. Kita adalah orang tua mereka yang mampu harus menjadi teladan buat mereka dalam hidup. Hidup tidak cukup dengan harta. Hidup dan kehidupan tidak cukup hanya untuk duniawi yang nisbi ini. Harus ada makna, harus ada sentuhan ilahi, ada sentuhan kehidupan yang bermoral, yang punya sentuhan sosial. Ajarkan, tanamkan, bimbing anak-anak kita. Kalau dia punya ilmu, gunakan ilmunya untuk membela kebenaran.
Kalau dia punya pangkat, gunakan pengaruhnya pangkatnya untuk membela kebenaran, membela si lemah, menolong yang miskin, menolong orang yang kesusahan. Tanamkan itu dan latih dan contohkan itu. Para jemaah sekalian, masih banyak nilai yang kita bisa gali dari keluarga Nabi Ibrahim ini. Selain urusan korban, akan mudah-mudahan dalam kesempatan kita akan terus pelajari bagaimana kita menjadi Ibrahim masa kini, istri kita menjadi Hajar masa kini, dan anak-anak kita menjadi Ismail masa kini. Jadi prototipe anak yang soleh dan yang bermanfaat dunia dan akhirat. Dan itulah kekayaan kita yang abadi, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kiranya kita semua diberi kemampuan dan kemauan, tekad yang kuat untuk menjadi teladan buat anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa hamdih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadata 'abdi. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-wafiyyu bi 'ahdihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi ma'ani. Usikum ibadallah wa iyaya bi taqwallah. Fa innaha syiarul mu'minin wa nisarul muttaqin. Wa sitallahi ajma'in. Wa alamu anna Allah ta'ala amarkum amran amima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wajibu ibadallah ila ma da'akum ilaihi wa sallu ala man shalla alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad nabiyir rahmah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad syafi'ul ummah. Allahumma radha an awwali man istahaqqa min ba'di khilafati litahqiq khalifati Rasulillah sayyidina Abi Bakr As-Siddiq wa an halifil mihrab amil mu'minin sayyidina Umar bin Khattab wa an istahyat minhum malaikat rahman amil mu'minin sayyidina Utsman bin Affan wa an asil qalib amil mu'minin sayyidina Ali bin Abi Thalib wa an sitatil bararah alladziina hum tamamul asyara wa man baya'a nabiyyaka tahta syajara wa nizaril ghafur Fatimah binti Rasul wa nisaidini syahidaini karimain Nabi Muhammad al-Hasan wa Abi Abdullah al-Husain wa anil imamil muqahhar murdisi wa annas Imam Hamzah wa bil Fadl al-Abbas wa an ashabi nabiyika wa ahli baiti ajma'in wa azwaj tahiratul ummahatil mu'minin wa nitabi'in wa tabi'in ila yaumiddin wa radha 'anna wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahminhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibur da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa yassir maqasidahum fi ma tamasul islam umuri dunya wad din waj'al alaihim waqita minka walidin wa salihin. Allahumma ansur man nasradin waj'alna minhum waqtul man khadradin wa la taj'alna minhum. Allahumma qbil salamata alaina wa jami' hujjatul muslimin mujahidin min ummati sayyidina Muhammadin ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadlul 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad
Sawu sufufakum fa inna sufuh kita masuk. Mohon safnya dirapatkan untuk kesempurnaan sholat kita. Astagfirullahaladzim. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan. Sholli farajul Jumat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Salam. Salam. Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Min jami'i ma'asi wa dhunub wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. La hawla illa billah. Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Ayo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Muhammadillah nahya olehana olehana insyaallah taala. Ya rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa khatimi wa sallam ala haqqih wa hadna siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Salatan taqtahu lana biha abwaban wa tasila tughliqu bi'anna wa syarri wa ta'sir wa barik lana biha wa nasira ta'awilna wa la faliman wa la tasir. Allahumma ya Allah ya Hamid ya Mubin ya Mu'in ya Rahim ya Adrina bi halalika wa haram wa bi ta'atika ma'asyadika wa fatika aman sirah. Allahumma ya Allah ya Hamid ya Mubin ya Mu'in ya Rahim ya Wadud Adrina bi halalika wa haram wa bi ta'atika ma'asyadika wa fatika aman sirah. Allahumma ya Allah ya Hamid ya Mubin ya Mu'in ya Rahim ya Wadud Adrina bi halalika wa haram wa bi ta'atika ma'asyadika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil-haqqi. Allahumma ihdina wa bi'na bil-haqqi wa bi'adlika mustaqim. Allahumma barik lana fi awladina wa dhurriyyatina wa qurrata waj'alna wa fi kulli ta'atika warzuqna birahmatika wa la ta'budu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ash-sharri wal Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Yuqalu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu Jalan di mana nih?